Pemirsa, fenomena mengemis secara online dengan melakukan siaran langsung melalui platform media sosial TikTok kini menjadi perbincangan warganet. Mereka rela melakukan kegiatan ekstrim hingga tak wajar demi meraup pundi-pundi rupiah. Fenomena mengemis online kini menjamur di jagat maya TikTok. Sejumlah orang rela melakukan aktivitas aneh demi meraup saweran online warganet. Kegiatannya pun beragam, mulai dari mandi lumpur selama berjam-jam hingga mengguyur diri sendiri dengan air secara tak wajar. Ironisnya, tak sedikit yang melakukan siaran langsung di TikTok ini adalah para lansia. Bahkan ada yang melakukannya hingga pingsan. Mereka memanfaatkan fitur gift atau pemberian hadiah di TikTok yang dapat diuangkan. Dengan melakukan aksi-aksi yang tak wajar, bahkan mengundang rasa iba. Mereka berharap bisa menarik simpati penonton untuk memberikan banyak gift demi cuan. Masyarakat menilai konten seperti ini tidak mendidik dan pemerintah perlu turun tangan. Menurut saya kalau fenomena mengemis di TikTok ini agak memprihatinkan ya, di kala masyarakat kita memang kita tahu lagi dalam keadaan sulit pasca pandemi, tapi fenomena mengemis di TikTok ini juga kurang elok karena yang saya lihat juga banyak orang-orang lansia yang dengan menggunakan media sosial dia melakukan tindakan-tindakan ekstrim gitu ya, seperti mandi di lumpur ya. Bahkan nanti bisa lebih parah lagi nanti, dan juga ini juga nggak bagus untuk dilihat anak-anak kecil nanti ya, bisa jadi contoh yang kurang baik. Risih sih risih gitu, cuman kan kalaupun kita mau ngasih ya karena memang niat kita sedekah aja, itu masalah dia berbohong enggaknya ya kan tergantung dianya. Ya harusnya pemerintah sih harusnya ya membatasi lah ya. Katanya kan ada UU ITE segala macam kan. Ya harusnya hal-hal yang seperti ini ya kalau bisa sih jangan sih ya. Karena disalahgunakan juga, mungkin uangnya buat apa kan kita nggak tahu. Sendiri sih lihatnya satu kasihan karena mungkin yang initiate itu bukan dari si lansianya sendiri. Nah, settingan itu sih yang sebenarnya menyedihkan, dan kalau ditanya bagaimana pendapat saya sendiri kurang setuju. Sebagai yang lihat juga sebenarnya terganggu nggak risih? Agak risih, dan saya tidak pernah melihat itu karena semakin dilihat dia akan semakin viral kan, jadi selalu saya skip. Mungkin menurut kakak apa nih tindakan yang cocok buat konten-konten semacam ini? Kalau boleh jujur mungkin kontrolnya agak susah ya. Maksudnya bagaimana pemerintah menyikapi itu, Kominfo menyikapi itu mungkin tidak segampang kayak memberantas yang kelihatan mata. Cuman harus ada yang bisa dilakukan. Maksud saya kalau dari Kominfo memberikan UU ITE itu udah mulai awal yang bagus. Tinggal bagaimana caranya menyasar seperti ini, kebijakan apa yang harus dibuat itu yang harus dipikir lebih lanjut. Kini Kemenkominfo sedang mengidentifikasi kategori konten jenis ini apakah termasuk konten negatif ataukah tidak. Sementara Kementerian Sosial bakal mencari rujukan perundangan sehingga larangan mengemis online bisa ditegakkan sesuai aturan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, apa sebenarnya yang membuat mengemis secara online ini bisa terjadi? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sosial, ada Ibu Devi Ramhawati. Ibu Devi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Bu Devi, kita ingin tahu bagaimana kemudian pandangan Bu Devi ini terkait dengan fenomena mengemis atau fenomena pengemis online ini yang kemudian marak sekali Bu di media sosial. Ya, pertama, aksi meminta bantuan sebenarnya bukanlah hal yang baru. Lalu yang kedua, tentu saja di era krisis seperti ini, banyak saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan. Hanya saja memang yang menjadi catatan adalah ketika kita 2020 mendadak digital, tidak semua orang memahami bahwa hidup di ruang digital juga membutuhkan etika dan juga budaya. Nah, ini yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Artinya sekali lagi meminta bantuan hal yang manusiawi. Dan kita semua yang memberikan bantuan juga sangat pantas untuk memberikan bantuan kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan bantuan. Catatannya hanyalah ketika kita memberikan bantuan, kita harus berlandaskan etika bahwa itu tidak boleh dengan cara
mengeksploitasi orang lain ataupun memanipulasi calon pemberi bantuan. Oke, artinya Ibu Devi melihat bahwa memang betul ya ini ada unsur eksploitasi, kalau istilahnya tadi disebutkan eksploitasi kemiskinan begitu Bu Devi? Bukan, tapi saya lebih melihatnya adalah ini bagaimana kita memanipulasi dan mengeksploitasi rasa iba calon pemberi bantuan. Beberapa penelitian dunia sudah menunjukkan bahwa praktik meminta bantuan di ruang nyata itu juga sudah sangat ekstrim. Seperti misalnya ada yang rela hingga memutilasi tubuhnya demi mengeksploitasi rasa iba orang lain. Nah, kalau kemudian sekarang di ruang digital praktek yang sama terjadi, sebenarnya tidak terlalu mengejutkan dalam aspek akademik. Nah, oleh karenanya memang menjadi penting kalau kemudian sebagaimana yang tadi disampaikan masyarakat juga, bahwa tanggung jawabnya bukan hanya di pemerintah, tapi kita juga sebagai calon pemberi bantuan untuk bisa memastikan bantuan yang kita berikan itu benar-benar dapat diterima oleh orang-orang yang membutuhkan. Oke. Karena faktanya kan kalau kita lihat ya, ini bisa dibilang cuan sekali Bu. Ini sekali ngamen aja bisa meraup sampai 300.000 sampai 700.000. Apa sebenarnya fenomena yang terjadi kenapa ini bisa marak dan bahkan ada yang bersedia untuk menyumbang? Apakah karena memang simpatik kah atau mungkin memang netizen suka dengan konten seperti ini? Pertama, konten-konten yang berbeda dan baru itu menjadi mata uang sendiri di ruang digital. Artinya, terlepas dari orang meminta bantuan atau tidak, konten-konten yang terlihat berbeda dan juga baru tentu saja akan membuat banyak orang menonton. Dan dengan menonton saja itu memang bisa berpeluang mendatangkan uang bagi sang pembuat konten. Meskipun konten itu sebenarnya bukan meminta bantuan. Nah, saya percaya dengan adanya pengulangan terhadap konten-konten ini, tentu saja ini akan membuat masyarakat juga paham dan kemudian tidak menoleh lagi, sehingga ke depannya memang tetap berpeluang ada potensi teman-teman yang ingin menyentuh rasa iba para calon pemberi bantuan juga akan melakukan tindakan-tindakan ekstrim lainnya, karena memang itulah yang menjadi algoritma di ruang digital. Tapi memang kita juga perlu melakukan komunikasi terhadap platform, karena di beberapa penelitian dunia menunjukkan ada peran serta dari platform yang juga mengeksploitasi pendapatan yang diperoleh oleh para konten kreator ini, baik yang kemudian dalam rangka membuat konten untuk meminta bantuan. Nah, ini tentu saja menjadi satu hal yang juga bertentangan dengan etika kemanusiaan itu sendiri. Yang kita khawatirkan tentunya ini jika terus-menerus dibiarkan akan semakin banyak memancing konten creator lainnya juga untuk mengikuti hal yang sama. Sesaat lagi kita juga akan membahas bersama dengan influencer Dr. Tirta Mandirahudi dan juga bersama dengan Ibu Devi tentunya. Namun usai jeda, pemirsa, kami kembali sesaat lagi.